Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan semangat untuk terus berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita kembali akan menggelar edisi khusus yang pada saat ini telah memasuki seri yang ke-29. Merupakan suatu perjalanan yang sangat panjang yang telah kita lakukan. Tentu ini memerlukan pengorbanan yang luar biasa, kerjasama yang cukup kompak antara Prodi Matematika, Fakultas Sains Teknologi UIN Riau bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Nah, kita akan lihat soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, ini soalnya kita lihat bahwa kita telah sampai kepada edisi yang ke-29. Oke, 9. Kita lihat soalnya. Nah, ada soal 3.8 ini kita bagi dua. Soalnya, find the probability distribution of random variable W in exercise 3.3. Dan soal 3.8 berikutnya, find the probability distribution of random variable W in exercise 3.3, assuming that the coin is biased so that a head is twice as likely to occur as a tail. Nah, dan soal 3.3-nya kita berikan sebagai panduan dari dari dua soal di atas adalah let W be random variable giving the number of hits minus the number of tail in the three tosses of the coin. List the elements of the sample space S for the three tosses of the coin, and to each sample point assign a value small w of the W. Nah, jadi soal ini kita berpatokan pada soal 3.3. Di mana soal 3.3 ini menyatakan bahwa suatu variabel acak W itu akan diberikan nilai W kecil yang bergantung kepada suatu eksperimen mengurangkan kepala terhadap ekor pada pelantunan 3 koin. Jadi itu dia isunya dulu. Isunya itu dulu. Memberikan nilai kepada titik sampel, di mana titik sampel pelantunan 3 koin, di mana nilai itu adalah tergantung pada suatu eksperimen yang nilai head-nya itu dikurangi dengan nilai tail-nya. Jadi kita lihat dulu seperti apa nilai yang dimaksud. Nah, kita lihat dulu nilainya yang dimaksud. Jadi kita mempunyai titik sampelnya. Kita ada titik sampel S. Oke, ada titik sampel S. Titik sampel S kita, dan sini W kecil. Oke, ada 3 koin. Kalau 3 koin berarti ketiga-tiganya head. Oke. Dan 2 head. 1 T. Dan 2 head 1 T, di mana T-nya muncul pada pelantunan kedua. Dan berikutnya T itu muncul pada pelantunan pertama. Dan ada 2 T, HTT, 1 H, THT, oke, dan 1 H lagi, 2 T, TTH,
Yang terakhir adalah TTT. Ketiga-tiganya tel. Nah, ini adalah seluruh kemungkinan titik sampel jika 3 koin dilantunkan. Nah, nilai yang dimaksud adalah kurangkan hit dengan tel. Di sini hitnya 3, telnya kosong, berarti di sini 3, di sini 1, di sini 1, di sini 1, 1 kurang 2 minus 1, 1 kurang 2 minus 1, 1 kurang 2 minus 1, di sini minus 3. Nah, ini adalah nilai yang dimaksud pada soal 3.3. Nah, sekarang kita lihat soal 3.8 yang pertama. Dapatkan probability distribution. Ingat, yang dimaksud dengan distribusi peluang itu adalah memasangkan titik sampel tadi dengan nilai peluangnya. Itu udah kita bahas. Jadi kalau begitu, of the random variable in exercise 3.3. Jadi kalau begitu, yang dimaksud dengan distribusi peluang pada soal ini adalah, nah ini dia. Oke. Memasangkan nilai peluang dengan titik sampelnya. Tadi titik sampelnya, ingat yang sama dibuat sekali saja. 3, 1, minus 1, dan minus 3. Nah, ini dia. Dan ini probability-nya. Probability wing. 3-nya ada 1, berarti ruang sampelnya 8. Nah, ingat pembaginya ruang sampel, dan ruang sampel 8. 1 itu ada 3, berarti 3/8. Dan minus 1 itu ada 3, juga 3/8. Dan minus 3 ada 1, 1/8. Nah, ini disebut sebagai distribusi peluang. Di mana benarnya distribusi peluang? Kalau kita jumlahkan seluruh dari peluangnya ini adalah 1. Nah, ini untuk soal 3.8 yang pertama. Jadi kita jumlahkan 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8, 1, berarti dia benar. Nah, sedangkan soal 3.8 yang kedua, soalnya hampir mirip, tetapi ada asumsi lain. Nah, kalau 3.8 pertama kan tidak ada asumsi. Asumsinya apa? Assuming that the coin is biased so that hit is twice as likely to occur as a tail. Katanya peluang kepalanya itu 2 kali dari ekor. Kalau tadi kan tidak ada asumsi tertentu. Kalau 38 yang soal kedua ini asumsi tertentunya katanya, ini 38 yang pertama, oke. 38 pertama selesai seperti ini. Nah, 3.8 yang kedua ini peluang H-nya itu 2 kali dari kepala. Jadi kalau satu peluangnya itu 1/3, ini tentu 2/3. Karena kita tahu peluang tail itu peluang ini kan ada 3 tadi, ada 3 lantunan, berarti 1/3, T-nya 1/3, peluang H-nya 2 kali 1/3. Jadi kalau begitu, untuk mencari peluang HHH ini, kan ada 3 masing-masing peluang HHH, peluang HHH, karena dia itu saling bebas, ingat 3 koin tentu saling bebas, tentu peluang H kali peluang H kali peluang H. Berarti di sini 2/3 kali 2/3 kali 2/3, 8/27. Nah, ini karena ada asumsi tadi. Peluang H-nya katanya muncul 2 kali dari ekor. Peluang ekor itu kan 1/3, karena dia ada 3 tadi. Tentu 3 koin kan 3 pula. Karena peluang H-nya 2 kali, tentu peluang H 2/3. Nah, peluang HHT
itu sama dengan peluang THH HTH sama dengan peluang THH. Kenapa sama? Karena dia di sini ada 2H, 1T. Maka besarnya itu sama dengan nilainya itu tentu hanya itu ada 2/3 dikali hanya juga lagi 2/3 dikali T-nya 1/3. Nah, jadi dia 4/27. Jadi peluang HHT 4/27, peluang HTH juga 4/27, peluang THH 4/27. Nah, berikutnya peluang yang AHTT satu hanya itu sama dengan peluang THT satu hanya juga sama dengan peluang karena hanya satu TTH. TTH. Berapa dia? Sama dengan 2/3, satu hanya T-nya itu ada 2, 1/3 kali 1/3 sama dengan 2/27. Nah, ke sini kita ambil sedikit space di sini. Maka oleh sebab itu, satu lagi peluang kita masih barislah pembatas. Terakhir adalah peluang TTT. Ingat ini yang 3.8 kedua, peluang TTT sama dengan tentu di sini peluang T kali peluang T, kata dia kan? Karena dia kan saling bebas kali peluang T. Berarti 1/3 kali 1/3 kali 1/3 1/27. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan distribusi peluang untuk soal ini? Nah, kita lihat distribusi peluangnya beda. Kita lihat distribusi peluang. Ini dia. Di sini ada nilai W-nya. Di sini ada probability W-nya. Nilainya tetap sama, W itu tetap sama. Ada 3, ada 1, ada -1, -3. Nah, 3 tadi kan diwakili oleh HH semua. HH semua tadi di sini 8/27. Oke. 1 mewakili 2H 1T. Karena 2H 1T itu ada 3, 1, 2, 3, maka satunya 4/27, maka 3-nya tentu di sini 12/27. Coba sekali lagi perhatikan. 1 itu ada 3, 1, 2, 3, sedangkan satunya ini bernilai nih 4/27. Maka 4/27 tentu dikali 3, 12/27. -1 begitu juga, -1 diwakili oleh 1H2T, karena dia ada 3, dan satunya 2/27, berarti 6/27. 6/27. Dan satu lagi adalah -3. -3 ini diwakili oleh 1/27. Nah, sekarang inilah yang disebut dengan distribusi peluang. Apakah dia benar? Kapan dikatakan benar jika jumlahnya 1?
Nah, jika 8/27 tambah 12/27 tambah 6/27 tambah 1/27 itu 1, maka dia benar. Dan ternyata memang jumlahnya 1. Jadi sekali lagi perhatikan konteks soal 3.8 yang pertama dan 3.8 yang kedua. Itu beda konteks soalnya. Oke, kita lanjutkan. Sekali lagi kita share. Nah, tadi kita masukkan. Jadi sekali lagi soal 3.8-nya meskipun hampir-hampir sama, tetapi dia tidak sama. 3.8 itu tidak ada asumsi tersendiri, langsung berdasarkan 3.3, tetapi untuk soal yang 3.8 yang kedua ada asumsinya. Nah, ini dia. Jadi perhatikan, hati-hati melihat soal. Benar kedua-duanya? Benar. Kenapa benar kedua-duanya? Karena distribusi peluang, kalau dijumlahkan peluangnya, dia bernilai 1. Semuanya benar. 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8, 1 benar. Yang kedua juga 3.28 benar juga. 8/27 tambah 12/27 tambah 6/27 tambah 1/27, 1 juga. Jadi kalau begitu hati-hati dalam membaca soal. Nah, kita udah lihat tadi ya. Jadi bagaimana soal distribusi peluang, ingat distribusi peluang adalah memasangkan nilai variabel acak dengan peluangnya. Nah, variabel acaknya ini cukup tulis sekali saja kalau ada yang sama. Itu yang dikatakan distribusi peluang. Nah, juga hati-hati dengan ada tambahan soal tertentu. Kalau ada tambahan, kita pikirkan kembali. Oke. Kita lanjutkan dengan soal nomor berikutnya. Nah, ini juga 39. Diberikan fungsi densitas peluang 2 kali X tambah 2/5 untuk X besar dari 0 kecil dari 1. 0 untuk yang lainnya. Tunjukkan bahwa peluang dari 0 sampai 1, 1. Lalu dapatkan nilai peluang besar dari 1/4 kecil dari setengah. Ini soalnya sederhana saja. Tentu yang A kita cukup integralkan saja. Yang A kita integralkan dari 0 sampai 1. 2x tambah 2/5. Nah, ini integralkan Cica aja nih kan. Dx. Ya, integralkan sajalah sama dengan 2/5 kali setengah X kuadrat. Oke. Tambah 2x untuk batas 10. Berarti di sini tentu 2/5 kali setengah tambah 2. Oke, ini dia. Setengah tambah 2, tentu yang 0 ya dianggap 0 saja. Berarti kan 0 itu setengah kali 0. Oke. Berarti ini setengah tambah 4/2, 5/2. Berarti 2,5 kali 5/2. Nah, ini dia. Tentu dia 1. Dah terbukti soal A. Mudah sekali. Nah, untuk yang B, oke, B kembali tadi. Peluang kecil dari besar 1/4 kecil setengah. X-nya itu besar dari 1/4 kecil dari setengah. Nah, ini sama saja integralnya tentu dicari dengan integral 1/4 setengah. Oke, tentu di sini 2x tambah 2/5. Oke, dx. Ini integralnya biasa saja ini. Sini 2/5. Ya, kita integralkan dikali dengan
Setengah X kuadrat tambah 2. X untuk setengah dan 1/4. Tentu di sini menjadi 2/5. Oke. Kali. Oke. Setengah kali 1/4. Setengah kali X kuadrat 1/4. Oke. Tambah 2 kali setengah. Oke. Kurang. Oke, kurang. Kurang dengan setengah kali dengan 1/4 kuadrat 1/16. Nah, kita perbesar space-nya sedikit dulu. Kita perbesar space-nya. Space-nya kecil kan. Nah, buat sini sama dengan lah 2/5. Oke. Kurung. Oke. Setengah kali setengah kuadrat kurang tambah 2 kali setengah. Oke. Tutup. Kurang. Oke. Setengah kali 1/4 kuadrat. Kuadrat di sini. Tambah 2 kali 1/4. Oke, di sini tutup. Oke. Ini dia. Selesaikanlah berarti ini. Sama dengan 2/5 kali sini 1/2 1/4 1/8 tambah 1 kurang 1/32 1/16 1/32 tambah setengah. Oke. Nih. Cari jalan sendiri. Oke, cari sendiri dapatlah hasilnya. Nah, ini soal yang untuk nomor B. Jadi kita lihat soal yang nomor B ini soal biasa saja, soal integral Ica-Ica saja. Makanya itu teori probabilitas itu kadang-kala disebut dengan statistik matematika 1. Karena dalamnya itu ada matematika, ada integral, ada turunan, dan seterusnya. Oke, kita lihat soal yang berikutnya. Share. Oke. Habis soal berikutnya. Habis soalnya. Itu soal cuma 2 soal saja. Oke lah kalau gitu. Kalau gitu kita lihat tadi. Ternyata soal kita pada seri yang ke-29 ini pagi ini cuma 2 saja. Padahal kita tadi semangat untuk menyelesaikan, cuma diberi 2 saja. Ya alhamdulillah. Kita lanjutkan pada seri-seri berikutnya. Sekian dulu, saya Dr. Radliandra SSI MSc bersama dengan Kampus Dunia Maya. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.